kali ini kita kedatangan 3 tamu inspiratif nih. Selama kita masih muda, selama kita masih bisa melakukan apapun yang kita bisa, jangan pernah menyerah, lakukan saja dan nikmati prosesnya. Assalamualaikum Sobat Umla, baik yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Kembali bersama saya Rahmatiani Kakim di Umla Podcast TV. Kali ini kita kedatangan 3 tamu inspiratif nih. Bisa diperkenalkan Kak? Halo, nama saya Emilia Rahmawati dari kelas 6B S1 Farmasi. Untuk kesibukan saya saat ini yaitu kuliah dan juga ada beberapa proyek yang dalam pengerjaan. Selanjutnya mungkin kakak bisa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Alita Laina, saya dari 6A S1 Farmasi. Kesibukannya saya saat ini adalah kuliah dan mengerjakan beberapa tugas. Terakhir Kak? Halo, nama saya Dimas Pradana Pangestu, saya dari 6A S1 Farmasi. Untuk kesibukan sekarang yaitu sedang sibuk kuliah dan mengerjakan beberapa tugas. Kenapa sih milih jurusan farmasi Kak? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya basic aku dari SMA dulu, aku juga sudah masuk ke SMK Kesehatan, khususnya dari jurusan farmasi juga. Dan aku juga ingin mengembangkan gitu loh, ingin tahu lebih lanjut apa sih itu farmasi. Dan aku juga tertarik dan juga aku berpikir bahwa prospek farmasi di Indonesia itu cukup bagus, terutama Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, di mana dengan sumber daya alam tersebut itu dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kalau menurut kakak? Kalau menurut saya awalnya masuk farmasi memang termotivasi dari kedua orang tua saya. Lalu setelah saya masuk farmasi, saya mulai menikmatinya dan mulai sampai saat ini. Jadi yang awalnya dari orang tua, malah semakin lama semakin suka ya Kak ya? Kalau Kak Dimas? Kalau untuk saya sendiri itu saya melihat S1 Farmasi di Umla kan baru membuka awal tadi. Jadi saya itu terjun ke sana karena prospeknya itu lebih besar dari itu. Karena tidak ada saingan pekerjaan dari laman itu sendiri kayak gitu. Wah, mengambil kesempatan. Menurut kakak farmasi susah nggak sih? Kalau menurut aku ya, kalau untuk farmasi sendiri itu tergantung dari mindsetnya kita. Kalau kita berpikirnya farmasi itu susah, kita kalau mengerjakannya itu juga susah gitu loh. Tapi kalau misalnya kita menganggapnya mudah dan kita enjoy aja gitu, ya udah farmasi itu enak, asik gitu loh. Kalau menurut kakak? Kalau dari saya sendiri, bisa dibilang farmasi itu susah-susah gampang ya. Tapi kalau kita mau belajar, pasti semuanya bisa. Kalau Kak Dimas? Kalau untuk saya sendiri itu farmasi itu ada yang beberapa yang mudah dan ada beberapa yang sulit. Dan jadi tergantung kemauan dan kemampuan seorang itu mau belajar atau tidak kayak gitu. Kalau dia memiliki tekad yang kuat untuk terus belajar, itu pasti bisa kayak gitu. Oh, jadi bagi para mahasiswa yang ingin masuk ke farmasi, nggak semenakutkan itu asalkan dijalani dan dengan kerja keras seperti yang diceritakan kakak-kakak nih. Tips and triknya berprestasi di gempuran tugas farmasi yang hektik-hektiknya tuh gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya kita itu selalu ingin mencoba gitu harusnya. Mencoba hal-hal baru, kayak misalnya ada lomba apa, terus ada kesempatan apa, kita ikutin aja. Menurut sumber yang terpercaya, kakak-kakak ini ternyata sangat berprestasi loh teman-teman. Izinkan saya membaca prestasi mereka ya. 3 besar INSMA Farsi Innovation in Phase, the second Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference itu juara 2, menang HIBA program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, juara 1 lomba Getwood inovasi spray gel dari limbah gedebok pisang sebagai obat luka, dan juara 2 Fans Game apoteker cilik bersama apoteker mengenal obat sejak dini. Wah, banyak banget Kak. Gimana sih antusiasnya mengikuti lomba ini? Kalau dari
aku sendiri sangat antusias tentunya. Jadi selama mengikuti lomba ini, kalau aku nggak harus melulu tentang juara. Tujuanku itu nggak sebenarnya juara, tapi pengen belajar, pengen mengukur kemampuan kita dengan dari teman-teman dari kampus lain mungkin tentunya seperti itu pengen mengukur kita itu sejauh mana sih pemahaman kita. Jadi kita kalau ada kesempatan, ada lomba-lomba itu kita ikuti saja tanpa harus berpikir kita harus menang seperti itu. Menang hanya bonus. Kalau kakak sendiri? Kalau menurut saya, selama kita mengikuti lomba-lomba, kita bisa menambah pengalaman ya. Dan itu bisa memaksimalkan kegiatan kita sebagai mahasiswa selama di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kalau Kak Dimas? Kalau untuk saya sendiri itu pertama itu kita itu mencari pengalaman. Jadi tidak semua pengalaman itu bisa kita dapatkan di kampus kayak gitu. Kita juga perlu explore seperti lomba-lomba kayak gitu, explore organisasi kayak gitu. Dan untuk motivasi ikut lomba itu, kalau motivasi itu kita itu menjadikan hadiah itu kita bisa jadikan motivasi kayak gitu. Jadi kita itu lebih apa namanya, lebih semangat. Ya bersemangat untuk mengikuti lomba-lomba kayak gitu. Kalau tips and triknya karena masih berprestasi di tengah gempuran tugas, mungkin ada Kak? Kalau dari aku sendiri, tips and triknya meskipun di samping kuliah kita juga mengikuti lomba-lomba, tapi kita juga nggak boleh gitu langsung lupa tugas-tugas kita. Kita prioritaskan dahulu mana yang memang kuliah dan mana itu yang sebagai penunjang untuk kita. Kita boleh mengikuti lomba, tapi biasanya kalau aku sendiri sih mengikuti lomba itu waktu kuliah lagi longgar, dalam artian itu seperti waktu kita seperti liburan gitu. Aku baru ikut kayak lomba-lomba, aku maksimalkan pas di liburan itu. Jadi aku sebisa mungkin aku nggak nganggur saat liburan dan juga sebisa mungkin tidak mengganggu jadwal perkuliahanku. Tapi kan biasanya ada yang nabrak nih jadwalnya. Kalau begitu lebih ingin kemana? Kalau yang nabrak itu biasanya aku maksimalkan waktu di weekendnya. Jadi aku kadang itu 1 minggu itu full untuk kuliah dan juga untuk mengerjakan lomba itu tadi. Kalau kakak? Kalau dari saya sendiri mungkin kita utamakan tugas dari kuliah dulu ya. Tapi setelah itu kalau ada waktu luang baru kita mengerjakan tugas-tugas dari lomba tersebut. Mungkin kakak punya tips and triknya? Mungkin kalau dari saya, kita bisa mulai menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu jika ada kosongan waktu, kita bisa menyicil untuk ikut lomba atau mengerjakan proyek-proyek yang lain. Tapi kan biasanya susah ya untuk memanage waktu versi kakak itu gimana? Mungkin kita bisa nyicil tugas ya, mulai dikerjakan yang mudah dulu atau sedikit demi sedikit seperti itu. Kalau menurut kakak? Kalau untuk saya sendiri itu kita memprioritaskan kuliah terlebih dahulu seperti tugas-tugas masuk kuliah kayak gitu. Baru setelah itu kita bisa memprioritaskan ke lomba kayak gitu. Kalau di sini ada yang ikut organisasi juga enggak Kak? Kalau di organisasi kita semua itu ikut organisasi juga gitu. Ikut organisasi juga Iya. berarti? Tetapi untuk bagi 3 waktu ini, walaupun sudah diprioritaskan kuliah duluan, bagaimana untuk manage 3 ini sekaligus? Kalau dari saya itu kita itu melihat deadline terlebih dahulu. Deadline mana yang cepat, mana yang lambat, mana yang bisa kita tunda, mana yang bisa kita tidak tunda kayak gitu. Jadi kita melihat deadline terlebih dahulu. Kalau deadline organisasi itu terlebih dahulu, kita menyelesaikan ke organisasinya. Kalau deadline tugas terlebih dahulu, kita menyelesaikan deadline ke tugasnya kayak gitu. Jadi kita pindah-pindah saja Iya. mengatur waktunya. Yang terakhir nih, ada pesan dan pesan untuk para sobat Unggul yang ada di rumah. Kalau pesan dan pesan dari aku tentunya kita selama kita masih muda, selama kita masih bisa melakukan apapun yang kita bisa, jangan pernah menyerah, lakukan saja dan nikmati prosesnya dan kita pokoknya selalu berusaha. Mungkin dari Kak Dimas dulu ada motivasinya. Kalau untuk saya itu carilah pengalaman di masa muda, habiskan kegagalan di masa muda agar masa tua tidak selesai. Kalau boleh nanya, menghabiskan kegagalan ya. Tapi kan rasanya gagal, jujur aja sakit.
Pasti. Iya. Cara mengatasi kegagalan itu supaya kita masih bisa bangkit lagi itu gimana sih Kak? Kalau itu juga perlukan motivasi sih, kayak motivasi dari teman sekitar, lingkungan, keluarga, kayak gitu itu diperlukan sekali kayak gitu. Jadi kalau gagal itu jangan melulu berlama-lama di kesengsaraan kayak gitu. Kita harus bangkit untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kalau dari saya sendiri, kita maksimalkan waktu kita ya sebagai generasi muda supaya waktu-waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Jadi kita maksimalkan untuk hal-hal positif yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Tapi kalau itu capek kan Kak? Apakah masih bisa refreshing juga? Cara refreshingnya Kakak itu biasanya gimana? Mungkin cara refleksinya bisa istirahat sebentar atau mungkin sekedar cerita-cerita ke teman gitu, seperti itu saja. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari kakak-kakak ini, sesulit apapun jurusan yang kalian pilih, asalkan kita bekerja keras dan berkeinginan untuk terus maju dan berkarya, pasti semua akan baik-baik saja. Sekian dari saya, Rahmati Amikakim. Terima kasih.